Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sekarang kaidah yang ketiga. Berarti pertama, kedua sudah selesai. Kita akan masuki kaidah ketiga dari kitab ini ya, kitab Qawaidul Arba', 4 kaidah dalam memahami tauhid. Kaidah kedua sudah selesai, sekarang kaidah ketiga. Wal qaidatu tsalisatu, tulis ya artinya dulu. Kaidah ketiga, wal qaidatu ats-tsalisatu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriquna fi ibadatihim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin, bahwa Nabi sallallahu muncul di tengah-tengah manusia, mutafarriqina fi ibadatihim, yang bermacam-macam peribadatan mereka. Ana ulangi. Kaidah kedua disebutkan di sini, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam muncul, ya, nampak atau muncul di tengah-tengah manusia yang bermacam-macam peribadatan mereka. Mutafarriqina fi ibadatihim, bermacam-macam ibadah mereka, tidak satu tapi bermacam-macam. Minhum man ya'budul malaika, di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Di antara manusia ketika beliau diutus ada yang menyembah apa? Malaikat. Ya. Wa minhum man ya'budul anbiya wassalihin. Dan di antara manusia juga, di antara mereka, di antara manusia ada yang menyembah para nabi dan orang-orang saleh. Wa minhum man ya'budul anbiya wassalihin. Waalaikumsalam. Kaidah ketiga, wal qaidatu tsalisatu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Kaidah ketiga, ya, disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam muncul di tengah-tengah manusia yang beragam, bermacam-macam atau beragam, ya, bermacam-macam peribadatan mereka. Ya, jadi Nabi muncul di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah manusia yang, ya, peribadatannya beragam, bermacam-macam. Mafhum? Mutafarriqina fi ibadatihim. Mutafarriquna fi ibadatihim. Minhum man ya'budul malaikah, di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya wassalihin, di antara mereka ada yang menyembah malaikat, dan di antara mereka ada yang menyembah para nabi dan orang-orang soleh. Di antara mereka ada yang menyembah para nabi. Wa minhum man ya'budul anbiya wassalihina, dan mereka ada yang menyembah para nabi dan orang-orang saleh. Wa minhum man ya'budul ahjara wal asjar, dan di antara mereka ada yang menyembah batu dan pohon, batu-batu dan pohon-pohon. Di antara mereka ada yang menyembah, ya, dan di antara mereka ada yang menyembah batu-batu dan pohon-pohon. Taib.
Jadi ya Nabi alaihi salatu wassalam muncul di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah manusia yang beragam peribadatan mereka. Di antara mereka, di antara manusia ada yang menyembah apa? Malaikat, dan ada yang menyembah para nabi dan orang soleh, dan ada yang menyembah batu dan pohon. Wa minhum man ya'budu syamsa wal qamar. Dan di antara mereka ada yang menyembah matahari dan bulan. Nah, macam-macam kesyirikan manusia. Di antara mereka ada yang menyembah matahari dan bulan. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Lalu dan Rasulullah SAW memerangi mereka dan tidak membeda-bedakan mereka. Nabi samakan mereka adalah orang-orang musyrikun, orang-orang kafirun, orang kufar, karena mereka tidak menyembah Allah sebagai Rabb mereka yang menciptakan mereka. Tapi mereka menyembah apa? Menyembah makhluk, menyembah benda-benda, menyembah segala yang Allah ciptakan. Ya, ada matahari, ada bulan, ada batu, ada pohon dan seterusnya. Mereka menyembah semua yang mereka jadikan sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Mafhum? Baik. Sekarang syarahnya. Syarah. Ya, satu paragraf dulu kita baca dulu. Satu paragraf. Asyarhu, syarah. Antum bisa lihat di kitab bahasa Arabnya. Al-qaidatu tsalitsatu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam bu'itsa ila unasin minal musyrikin. Minhum man ya'budul malaikata wa minhum man ya'budu syamsa wal qamara wa minhum man ya'budul asnama wal ahjar wal asjar wa minhum man ya'budul awliya wa salihin. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam diutus kepada manusia di tengah-tengah masyarakat kaum musyrikin. Di antara mereka kaum musyrikin ada yang menyembah apa? Malaikat, dan ada yang menyembah matahari, dan ada yang menyembah bulan. Wa minhum man ya'budul asnam. Di antara mereka ada yang apa? Menyembah patung, berhala. Dan ada yang menyembah batu-batu dan pohon-pohon. Wa minhum man ya'budul awliya wa salihin. Dan di antara mereka ada juga yang menyembah orang-orang yang mereka anggap sebagai wali. Dan di antara mereka ada juga menyembah orang-orang soleh. Mafhum? Nah, ini dia paragraf pertama. Jelas tidak? Itulah keadaan Nabi ketika beliau diutus di tengah-tengah masyarakat kaum musyrikin. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua. Wa hadza min qubhi syirki anna ashabahu la yajtami'una ala syai'in wahidin bikhilafil muwahhidina fa inna ma'budahum wahidun subhanahu wa ta'ala. Ini adalah termasuk buruknya perbuatan syirik, bahwa penganut kesyirikan tidak sepakat atas satu peribadatan. Jelas, orang-orang yang berbuat syirik tidak sepakat dengan cara-cara mereka beribadah. Mafhum? Ya, tidak sepakat. Berbeda dengan ahli tauhid. Bikhilafil muwahhidin. Berbeda dengan ahli tauhid kaum muslimin kita ini, orang beriman. Ya, fa inna ma'budahum wahid. Karena sesungguhnya sesembahan mereka yang mereka sembah hanya satu, tidak berbeda-beda. Ahli tauhid hanya punya satu Tuhan, yaitu Allah. Ya, fa inna ma'budahum wahidun subhanahu wa ta'ala. Mana dalilnya? Surah Yusuf. Dalil surah Yusuf. Dalil tentang kesyirikan orang-orang yang berbuat syirik.
Ini dengan Tuhan-Tuhan yang sangat banyak. Surah Yusuf ayat 39. Ya, 39 dan 40 ya, ada dua ayat. 39 dan 40. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha. Apakah Tuhan-Tuhan yang berbeda-beda itu lebih baik? Apakah Tuhan-Tuhan yang berbeda-beda, yang bermacam-macam, itu yang lebih baik? Ataukah Allah yang Maha Esa, Maha Tunggal dan Maha Perkasa? Ana ulangi. Ya, Allah tantang orang-orang musyrikin supaya mereka berpikir. Ya, Allah nyatakan arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Ataukah Tuhan-Tuhan yang banyak itu, yang bermacam-macam itu lebih baik? Ataukah Allah yang Maha Tunggal, Maha Esa dan Maha Perkasa? Supaya mereka berpikir, arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak itu, yang berbeda-beda, bermacam-macam itu yang lebih baik? Ya, atau Allah ya yang disembah oleh orang beriman, yang Allah adalah ya Rabb yang Maha Tunggal, berarti Allah hanya satu, dan Maha Perkasa. Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Pencipta, Maha Pemberi rezeki, Maha menurunkan hujan dan seterusnya dalam tauhid rububiyah. Ya, ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha. Kalian tidak menyembah selain Allah kecuali hanyalah nama-nama yang kalian namakan Tuhan-Tuhan tersebut. Kalian tidaklah menyembah ya sesuatu selain Allah, melainkan hanya nama-nama yang kalian namakan, ya, yakni Tuhan-Tuhan tersebut dengan nama-nama yang kalian berikan nama, gitu ya, seperti itu. Ya, paragraf ketiga sekarang ya. Ya, masih terkait dengan yakni mu'alif di sini, pensyarah mengajak berpikir dengan membawakan yakni ayat Al-Qur'an, mengajak berpikir orang yang yakni sampai kepada mereka dakwah ini dari orang-orang kufar yang mereka menjadikan tuhan-tuhan selain Allah ya sebagai sesembahan mereka. Mafhum? Yang ketiga, famin salbiyati syirki wa abatilihi anna ahlahu mutafarriquna fi ibadatihim la yajma'uhum dhabitun li'annahum la yasiruna ala aslin wa innama yasiruna ala ahwaihim wa awadi ayati al-mudillin wa di ayati al-mudallilin wa di ayati al-mudallilin fatakthuru tafarruqatuhum. Ya, artinya, maka di antara sisi negatif dari kesyirikan, di antara sisi negatif dari perbuatan syirik, ya, ana ulangi ya, di antara sisi negatif perbuatan syirik dan kebatilan-kebatilannya, bahwa apa? Penganut kesyirikan itu tidak bersepakat ya dalam peribadatan mereka. Mereka bermacam-macam peribadatan mereka. Itu di antara sisi negatifnya mereka dan kebatilan mereka, bahwa ya penganut kesyirikan itu berbeda-beda, bermacam-macam bentuk ibadah mereka, dan mereka tidak disatukan oleh satu ketentuan. Jadi mereka tidak dikumpulkan atau tidak disatukan dalam satu ketentuan.
Beda dengan kaum muslimin, syariatnya satu Islam, Tuhannya satu yaitu Allah. Ketentuan maksudnya syariat, hanya satu syariat, syariat Islam yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mafhum? Gitu ya. Kemudian ya li'annahum la yasiruna ala aslin, karena mereka tidak berjalan di atas satu asas. Kalau kita asasnya apa? Satu, asas tauhid. Kita asasnya adalah ibadah kepada Allah saja dan tidak menyembah beribadah kepada selain Allah, itu satu asas. Semuanya sama, ahli tauhid, orang-orang beriman kayak gitu. Wa innama yasiruna ala ahwaihim. Ya, akan tetapi mereka berjalan di atas hawa nafsu mereka. Kalau hawa nafsu berarti kan berbeda-beda. Ada yang maunya begini, ada yang maunya begini. Jelas? Ya. Karena mereka berjalan di atas hawa nafsu mereka. Ada wa di ayati mudallilihim mudallilin wa di ayatil mudallilin, dan mereka berjalan di atas ajakan atau seruan para penyesat. Mafhum? Wa inna ma yasiruna ala ahwaihim wa di ayatil mudallilina. Ya, mereka berjalan di atas ajakan para penyesat. Mana dalil? Dalam surah Az-Zumar ayat 29. Antum catat ayatnya 29, nama suratnya Az-Zumar, tentang ya batilnya para penyembah selain Allah, orang-orang musyrik yang sesembahnya berbeda-beda, bermacam-macam peribadatan mereka, Tuhan mereka bermacam-macam. Dalam surah Az-Zumar ayat 29 Allah berfirman, daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka mutasyakisun wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani mathalan alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Allah membuat perumpamaan seorang laki-laki, ya seorang budak yang dimiliki oleh beberapa tuan. Ya, satu budak tuannya banyak. Tuan itu pemilik. Ya. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisun. Allah membuat perumpamaan. Ya, seorang budak yang dimiliki oleh banyak pemilik, banyak tuan. Tuannya banyak. Mafhum? Wa rajulan salaman li rajulin, dan satu budak dimiliki oleh satu tuan. Ya, satu budak dimiliki oleh satu tuan. Hal yastawiyani masalan, maka ya hal ini tidaklah sama. Ya, tidaklah sama dua permisalan ini. Yang satu budak dimiliki oleh banyak orang, banyak tuan. Sedangkan yang satu budak lagi dimiliki oleh satu tuan. Mafhum? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Segala puji bagi Allah, bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ana jelaskan dulu, ya, paham? Ya. Yani falladhi ya'budullaha wahdah mithlul mamluk alladhi yamliku syakhsun wahid yartahu ma'ahu ya'rifu maqasidahu wa ya'rifu matalibahu wa yartahu ma'ahu. Ya, artinya orang yang menyembah Allah, orang yang menyembah Allah saja sama seperti budak yang dimiliki oleh satu tuan. Ya, bahwasanya budak itu tenang bersama tuannya, ya nyaman, dan dia mengerti apa yang diinginkan oleh tuannya. Karena tuannya yang satu. Ya, nyaman. Ya, permintaan tuannya, tuntutan tuannya, keinginan tuannya dia tahu, dia ngerti. Jelas? Nah, berbeda dengan orang musyrikin. Ya,
Akan tapi orang musyrik ini sama seperti perumpamaan seorang budak yang dimiliki oleh banyak tuan. Ya, yang mana ya budaknya itu nggak tahu siapa yang akan dia buat senang. Ya, ma yadri ma yurdi minhum. Man yurdi minhum, ma yadri. Ma yadri ma yurdi minhum. Oh, budak itu nggak tahu siapa yang akan dia buat senang. Kul wahid lahu hawa wa